Indonesia. Ecuador. Pak Ketum. Oke. Berdasarkan hasil drawing Piala Dunia U17, Indonesia yang berada di grup A akan menghadapi Ekuador, Panama, dan Maroko. Nah, lewat video ini kita akan bahas 3 negara yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, sekalian tekan tombol like-nya. Nah, untuk timnas Indonesia U17 kita di beberapa pertandingan uji coba ke belakang menjadi salah satu menu pembahasan kita. Saat Indonesia menghadapi Barcelona, sudah kita bahas. Saat Indonesia menghadapi Kashima Antlers, salah satu klub Jepang, sudah kita bahas. Saat Indonesia menghadapi Korsel pun, sudah kita bahas. Jadi, aku harap teman-teman sudah menonton 3 video tersebut. Karena akan berkesinambungan ini. Kita bukan hanya bicara hanya tok satu lewat video ini aja, tetapi pembahasan kita di video ini pun nanti akan berkesinambungan dengan apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia kita ketika melakukan persiapan di Jerman dalam waktu dekat. Nah, dalam konteks laga uji coba yang sudah dijalani oleh Coach Bima Sakti bersama timnas Indonesia, salah satu hal yang paling urgent, paling penting untuk ditingkatkan oleh Indonesia tentu yang pertama passing. Ini masalah klasik, tentu nggak usah kita bahas terlalu panjang. Bahkan sampai level senior pun masalah passing tetap diajarkan oleh Coach Sintayong. Kemudian yang kedua, ketika lawan melakukan pressure, itu pemain-pemain Indonesia sulit keluar dari tekanan. Dan tentu ini konteksnya Piala Dunia. Nanti Indonesia pertama kali menghadapi Ekuador, ya harapan pasti besar bagaimana bisa mengelola emosional ataupun mentalitas di laga tersebut. Oke, kita masuk terlebih dahulu. Bagaimana sih Ekuador? Aku upayakan video ini nggak panjang teman-teman, karena aku ada juga mendapatkan masukan, Bang, videonya jangan lebih dari 15 menit. Oke, jadi kita padatkan teman-teman. Nah, jadi pada saat Ekuador secara resmi akan menghadapi Indonesia, tentu aku pun kan mempunyai relasi scouting ataupun video analysis, diskusi, tukar pikiran. Apa sih keunggulan dari Ekuador ini teman-teman? Ada salah satu pemain yang diharapkan besar oleh publik Ekuador. Dia seorang attacking midfielder, namanya itu Kendry Faes. Nah, untuk situasi Piala Dunia U17 ini, ya kita nggak tahu perkembangan, tentu kita bicara update sekarang teman-teman. Dikhawatirkan Kendry Faes ini tidak tampil bersama Ekuador. Nah, jadi ketika Kendry Faes ini tidak main bersama Ekuador U17 di Piala Dunia, itu ya menguntungkan tentunya untuk timnas Indonesia. Ya, Kendry Faes ini teman-teman, menurut kabar lagi ya, ketika dia usianya sudah 18 tahun, dia akan bergabung ke Chelsea. Dan Kendry Faes ini pun merupakan satu pemain dari Ekuador yang sudah menembus nih ke level yang lebih tinggi daripada timnas U17 dari Ekuador. Nah, untuk kita bicara susunan pemain-pemain yang dimiliki Ekuador itu di penjaga gawang, kita bicara update sekarang teman-teman, ada 3 yang biasanya yang biasanya dimainkan oleh pelatih U17 Ekuador sekarang. Ada Lor, Bau, sama Mendes. Kemudian di back kanan ada Polo, kemudian Angulo. Kemudian di center back ada Heras, Demera, Colahuajo, Plaza. Kemudian back sebelah kiri ada Ruiz sama Luque. Kemudian defensive midfielder ada Rodriguez, Reyes. Kemudian ada central midfielder ada Troya, Gaspar, ataupun bisa dimainkan De Jesus. Nah, di posisi attacking midfielder ini tadi Kendry Faes ini sangar banget, bisa menjadi pemain pembeda. Itulah dia yang ingin aku tekankan. Kemudian ada Kalakan di attacking midfielder. Kemudian di sayap kanan ada Arroyo dan Sanchez. Arroyo ini pun menjadi pertanyaan, kenapa negara-negara top elite Eropa nggak ada memperhatikan sisi Arroyo ini? Padahal dari sisi potensial, apa yang sudah dia tunjukkan seharusnya dengan mudah bisa dibuat klub-klub lain tertarik ke dirinya. Kemudian striker ada Bermudez,
Omando dan Auricio, dan di lini sebelah kiri winger teman-teman ada Zambrano. Nah, yang menjadi titik sorotan setelah aku melakukan diskusi dengan beberapa rekan aku teman-teman, di posisi defending yang dimiliki oleh Ekuador. Jika ada peluang dimanfaatkan benar-benar oleh timnas Indonesia. Nah, kalau kita bicara timnas Indonesia di 3 uji coba yang sudah kita lihat teman-teman, cenderung kalau kita bicara permainan build up, nggak bagus banget kan. Nah, salah satu yang dioptimalkan oleh Indonesia pada akhirnya lewat permainan transisi dengan kecepatan. Nah, itu juga diakui oleh Frank Wormuth. Indonesia ini kalau misalnya memanfaatkan kecepatan, gila-gilaan bagusnya. Cukup dinamis ke depannya. Kita lihat bagaimana skuad nantinya yang diturunkan oleh Ekuador. Kita bahas Ekuador aja udah panjang. Kita peringkas teman-teman. Kemudian yang kedua ada Maroko. Nah, Maroko ini viral kemarin itu di Piala Dunia Qatar 2022. Viralnya itu federasinya gila-gilaan. Federasinya gila-gilaan dalam arti kata apa? Membuat fasilitas yang jos gandos untuk menciptakan iklim sepak bola yang bagus. Bagaimana mereka membangun infrastruktur, lapangan dengan biaya yang fantastis, dan itu menjadi bahan omongan. Dan mengapa pada akhirnya bisa posisi Maroko sekarang ini di level tertinggi untuk kita bicara sebuah negara dari Afrika. Dan untuk situasi yang sudah mereka bangun itu, mereka sudah memperoleh nih hasilnya, pundi-pundinya. Mereka di World Cup U17 masuk, kemudian di U23 menghasilkan hasil yang positif, kemudian lagi Women U17 masuk lagi. Jadi apa yang mereka hasilkan ini bukan hanya sebuah kebetulan, tetapi memang sudah mereka bangun dari bawah dan sekarang ini mereka rasakan. Nah, apakah ini menjadi salah satu batu ganjalan untuk Indonesia? Tentu iya. Tentu iyanya seperti apa? Kita suka tidak suka teman-teman, sepak bola kita kalau kita bandingkan dari Maroko, kemudian Ekuador, bahkan Panama, dari sisi iklim sepak bola usia dininya belum begitu proper. Nah, dari hal itu kita harus tentu banyak butuh persiapan. Yang terpenting sekali lagi aku tegaskan, di Jerman lah titik itu perlu kita mantapkan, kita manfaatkan. Nah, kemudian kalau kita bicara komposisi yang dimiliki oleh Maroko ini, salah satu yang mereka miliki teman-teman, postur tinggi besar. Ada 3 pemain yang sudah aku amati yang berpotensi mereka ini pun nantinya main di U17 World Cup. Yang pertama ada Nassim Adjauji, dia main di Anderlecht. Kemudian ada Anas Alawi, main di Frankfurt Jerman. Kemudian Zakaria Ouzan, main di Ajax Amsterdam. U17 tapi sudah main entah kemana-mana. Sedangkan kalau kita lihat iklim sepak bola kita, U17-nya agak sulit menembus ke level klub-klub yang ada di elit Eropa. Ya, kita sudah menuju ke sana pelan-pelan. Nah, 3 itu tentu jika mereka dipanggil akan sangat perlu diantisipasi. Salah satu kelemahan timnas Indonesia di 3 pertandingan uji coba yang sudah dilakukan oleh Coach Bima, bagaimana bisa mengantisipasi situasi duel udara, corner kick, kadang ball watching pemain-pemain Indonesia, dan itu tentu sangat berbahaya karena di era sepak bola modern sekarang teman-teman, 70% sampai 80% itu menciptakan gol itu lewat posisi set piece dan transisi. Kemudian kita masuk ke yang terakhir, Panama. Panama ini fenomenal. Bisa aku katakan sepak bolanya teman-teman di tahun 2023 ini, dalam sepanjang karir lah ya, pesepak bola ataupun iklim ekosistem sepak bola Panama ini yang mungkin bisa aku katakan terbaik. Pertama, mereka tim sepak bola wanitanya ikut Piala Dunia tahun ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tim U23 mereka tahun 2023 teman-teman menang di Tulun turnamen. Kemudian yang ketiga, tim senior putra Panama tampil di final Piala Emas CONCACAF. Dan yang terakhir, keempat nih, tim U17-nya akan tampil di Piala Dunia yang akan dihadapi oleh Indonesia. Nah, makanya Panama ini di tahun 2023 ini menjadi sorotan di dunia karena apa yang mereka hasilkan teman-teman. Lantas aku pun mencoba meresearch kenapa Panama ini bisa menghasilkan prestasi
ataupun posisi sekarang ini yang menjadi bahan pembicaraan? Satu jawabannya teman-teman. Pertama, percaya proses. Dan yang kedua, federasinya bekerja dengan cinta dan semangat untuk memajukan sepak bola Panama. Maroko, tadi sudah kita senggol bagaimana federasinya membangun ekosistem ataupun infrastruktur yang sangat amat luar biasa teman-teman. Kemudian Ekuador pun dengan sepak bolanya sekarang ini menghasilkan pemain-pemain yang menjadi perhatian klub-klub yang ada di elit Eropa. Kita bisa jadikan pelajaran bahwa federasi menjadi salah satu poin penting bagaimana bisa memajukan sebuah timnas itu. Kita bukan hanya bicara U17, tetapi kita bicara secara general. Nah, oke, itulah dia beberapa hal tentang lawan yang akan dihadapi oleh Indonesia. Tentu kita akan membahas ini lagi pada saat nanti kita lihat ketika Indonesia melakukan persiapan di Jerman. Bagaimana perkembangannya, prospeknya, itu yang sangat penting. Tapi aku pun nggak mau berekspektasi terlalu besar teman-teman, karena kita harus akui kalau kita lihat 3 negara tadi setelah aku bedah track recordnya, Indonesia tertinggal banget. Ini gapnya bukan segini lagi. Gapnya udah agak lebar banget, tapi seperti yang disampaikan oleh Jose Mourinho, seperti yang disampaikan oleh Coach Sintayong, yang membedakan itu Indonesia nanti pada akhirnya semangatnya, fighting spiritnya, mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh pemain-pemain timnas itu sendiri. Oke, coba gimana menurut teman-teman? Apakah Indonesia akan lolos? Tulis di kolom komentar. Bye.